Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Noval Hilmi Munte. Saya Raisa Ayunda. Saya Sofiatul Fazia. Saya Salusa Fitri Arzov. Apa itu algoritma Dijkstra? Adalah sebuah algoritma untuk menyelesaikan permasalahan lintasan terpendek pada graf dengan bobot pada sisi yang bersifat positif. Konsep Dijkstra: kumpulan node atau simpul yang berbentuk graf berbobot dan berarah yang dimulai dari simpul awal sampai simpul tujuan dalam mencari rute terpendek. Penerapan algoritma Dijkstra yang pertama di peta untuk mendapatkan jarak terpendek antar lokasi. Contoh nyata dari penggunaan algoritma Dijkstra adalah dalam aplikasi peta seperti Google Maps. Google Maps menggunakan algoritma ini untuk menghitung rute tercepat dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Ketika Anda memasukkan titik awal dan tujuan Anda, Google Maps menghitung jarak terpendek berdasarkan berbagai faktor seperti jarak fisik, kondisi lalu lintas, dan lain-lain, menggunakan prinsip-prinsip yang mirip dengan algoritma Dijkstra. Yang kedua, di bidang telekomunikasi untuk menentukan laju transmisi. Dalam jaringan telekomunikasi, algoritma Dijkstra dapat digunakan untuk menemukan jalur terpendek atau jalur dengan latensi terendah antara dua titik dalam jaringan. Ini sangat penting untuk memastikan data dikirimkan melalui jalur yang paling efisien, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas layanan dan mengurangi waktu pengiriman. Yang ketiga, dalam desain robot untuk menentukan jalur terpendek untuk robot otomatis. Algoritma Dijkstra juga sering diterapkan dalam desain robotika, khususnya untuk navigasi robot otonom seperti robot pembersih atau kendaraan otonom. Memerlukan kemampuan untuk menavigasi ruang yang mungkin penuh dengan rintangan. Dengan menggunakan algoritma Dijkstra, robot dapat menentukan jalur terpendek dari titik awal ke tujuan, menghindari rintangan, dan mencapai tujuan dengan efisiensi tinggi. Terus lanjut, tujuan utama algoritma Dijkstra. Yang pertama, memetakan jalur alternatif apabila jalur utama mengalami hambatan. Salah satu tujuan penting dari algoritma Dijkstra adalah untuk memetakan jalur-jalur alternatif yang dapat digunakan ketika jalur utama mengalami hambatan atau gangguan. Dalam konteks nyata ini sangat berguna, misalnya dalam navigasi kendaraan di jalan raya. Jika rute utama yang biasa dilewati mengalami kemacetan atau ada kecelakaan, algoritma ini dapat membantu menemukan rute alternatif yang masih efisien untuk sampai ke tujuan. Hal ini juga berlaku dalam jaringan komputer atau telekomunikasi, di mana jalur utama mungkin terputus atau terganggu, dan sistem perlu mencari jalur lain untuk memastikan data tetap dapat dikirim dengan lancar. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan rute terpendek dan aliran maksimum. Algoritma Dijkstra tidak hanya digunakan untuk menemukan jalur terpendek, tetapi juga dapat digunakan dalam konteks yang lebih luas seperti optimasi aliran dalam jaringan. Dalam masalah rute terpendek, elemen-elemen atau bobot dari rute tersebut biasa berupa jarak tempuh seperti dalam aplikasi peta, di mana tujuan utamanya adalah menemukan rute dengan jarak terpendek antara dua titik. Yang kedua, biaya dalam konteks logistik atau ekonomi. Yang ketiga, waktu dalam navigasi atau penjadwalan. Bobot bisa berupa waktu yang diperlukan untuk menempuh suatu rute. Yang terakhir, sumber daya lainnya, misalnya dalam jaringan komputer, bobot bisa berupa latensi atau bandwidth. Algoritma ini dapat digunakan untuk memastikan penggunaan sumber daya jaringan yang efisien. Baiklah, saya akan menjelaskan soal graf yang telah didapatkan dari sebuah jurnal. Yaitu graf yang telah kami dapatkan seperti gambar berikut. Di sini kami menggunakan metode tabel. Baiklah, saya akan menjelaskan dari mana hasil tabel ini dan hasil ini didapatkan. Di sini
V1 ke V1 hasilnya 0. Mengapa 0? Karena dari V1 ke V1 itu tidak ada lintasan, sehingga hasilnya 0. Selanjutnya, saya akan menjelaskan itu mengapa V1 ke V2 hasilnya 12. Karena hasilnya 12. Karena V1 ke V2 itu ada lintasannya, yaitu yang hasilnya di graf yaitu 12, maka hasilnya 12. Selanjutnya, V1 ke V3 hasilnya itu infinity. Mengapa infinity? Karena V1 ke V3 tidak ada lintasan langsung dari node awal ke node tujuan, maka hasilnya infinity. Selanjutnya, V1 ke V4 hasilnya infinity. Karena V1 ke V4 itu seperti yang sebelumnya tidak ada lintasan secara langsung, harus melalui V5 terlebih dahulu. Maka V1 ke V4 hasilnya itu infinity. Selanjutnya, V1 ke V5 hasilnya 10. Sebelumnya yang kita lihat, V1 ke V5 itu ada lintasan secara langsung yang bernilai 10. Begitu seterusnya sampai V5 sampai V5 itu hasilnya 0, karena V5 ke V5 itu tidak ada lintasan secara langsung, maka hasilnya 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil 0 didapatkan karena V1 ke V1 itu tidak ada lintasan dan itu dirinya sendiri. Hasil infinity didapatkan karena tidak ada sisi dari simpul asal ke simpul tujuan, sehingga simpul asal ke simpul tujuan dapat diberi nilai tak terhingga. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya, yaitu mencari lintasan terpendek. Jadi didapatkan simpul terpendek itu dari simpul tetap atau simpul asal ke simpul tujuan adalah sebagai berikut. Kita menetapkan simpul asal yaitu V1 ke simpul tujuan V5 melalui lintasan V1 ke V5 dan hasilnya adalah 10. Mengapa 10? Dikarenakan dari graf tersebut dari V1 ke V5 adalah nilai 10. Dan berikutnya itu adalah V1 ke simpul tujuan V2 melalui lintasan V1 ke V2. Hasilnya 12. Mengapa demikian? Dikarenakan dari V1 ke V5 itu memiliki nilai 12. Dan berikutnya adalah simpul asal V1 ke simpul tujuan V3 melalui lintasan V1, V2, dan V3. Hasilnya itu 21. Dapatkan dari V1 ke V2 itu memiliki nilai 12 dan V2 ke V3 itu memiliki nilai 9. Makanya ditambah menjadi 21. Dan mengapa kami memilih lintasan dari V1 ke V3 itu melalui lintasan V2? Dikarenakan itu adalah lintasan terpendek. Maka diperoleh hasilnya lintasan terpendek dari V3 itu adalah 21. Dan berikutnya itu simpul asal V1 ke simpul tujuan V4. Itu melalui lintasan terpendek, melalui lintasan V1, V5, dan V4. Dan hasilnya 25 dikarenakan dari V1 ke V5 itu memiliki nilai 10 dan V5 ke V14 itu memiliki nilai 15, makanya tambah dan hasilnya di 25. Dan mengapa kami memilih lintasan dari V1 ke V4 itu melalui lintasan V5? Dikarenakan itulah lintasan terpendek. Makanya didapat dari simpul asal V1 ke simpul tujuan V4 itu 25. Dan inilah lintasan terpendek dari graf kami. Dan kami sudah mengurutkan dari yang paling terpendek, lintasan terpendek. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.